Pagi, Om. Pagi, Mel. Tumben kamu pagi-pagi udah datang ke rumah Om. Pangeran udah bangun belum, Om? Pangeran kebetulan lagi nginep di rumah neneknya di Bogor. Oh, Pangeran masih dihukum ya, Om? Soalnya tumben banget dia pergi ya kemana-mana without his car. Iya betul, Pangeran lagi Om hukum. Dari mana kamu tahu? Semua orang di kampus juga udah tahu kali, Om. Beritanya udah nyebar. Oh ya, kira-kira Pangeran kapan pulang ya, Om? Soalnya waktunya udah mepet banget nih untuk fitting baju. Kayaknya gini aja, Mel. Kamu kasih aja alamat butiknya sama Om. Nanti kalau Pangeran pulang, Om kasih tahu dia biar dia pergi ke sana sendiri. Oh, oke deh, Om. Aku ke butik dulu ya. Thank you, Om. Bye. Gak ada Pangeran sekarang. Tumben gak bertiga lagi tuh. Tumben berdua aja, Pangeran mana? Jangan-jangan geng mereka hancur, kayak sama Rizky dulu. Woi! Ngomong apa? Maksud lu apa ngomong? Stop! Gua kasih tahu. Sama lu juga semuanya di sini ya? Mau ada mau nggak adanya Pangeran, gak akan ngerubah semuanya. Gue masih bisa ngasih pelajaran buat lo semua. Gue kasih tahu sama lo ya. Berani lo ngomong gitu lagi, abis lo. Ampun tak. Lo boleh emosi tak, tapi lo harus pintar. Ya perlu nggak inget, orang LPS masih ngawasin kita lewat CCTV di sini. Lu berulah kayak gitu lagi. Salah-salah, lu bisa kena sanksi sosial kayak Pangeran. Apa lu mau? Gua nggak terima mereka semua ngomong kayak gitu kayak kita, men. Kita tahu dong. Kita tuh lagi mikirin Pangeran. Kita nggak berguna buat Pangeran, Ci. Lu tahu sekarang dia nggak ada kabar dari kemarin. Gue cuma takut, Ci. Takut kalau dia nganggap kita udah gak peduli lagi. Dan dia makin ngejauh sama kita. Bukan cuma lo doang. Lo pikir gue gak khawatir? Gue khawatir banget sama sahabat gue itu. Tapi kita berdua harus tetap tenang. Dan berdoa, semoga semuanya baik-baik aja. Gue mau lebih dewasa deh. Yuk. Tapi kalau gue datangin rumah Putri, kira-kira dia bakal mikir macam-macam nggak ya? Tapi dari kemarin gue nggak dengar kabar dari Putri. Telepon gue juga di-reject. Semalam gue sampai nggak tenang mikirin dia. Apa ini tandanya kalau gue mulai suka sama Putri? Secara setiap gue nggak dengar kabar dari dia, gue langsung berasa nggak tenang. Gue samperin aja deh. Gue harus pastiin dia baik-baik aja. Lo ngapain di sini?
di sini? Lo sendiri ngapain? Oh, gue tahu. Lo mau nyari usus goreng ya? Bentar ya gue panggilin. Usus goreng! Ada yang nyariin lo nih. Nama gue tuh Putri. Rizky? Gimana ceritanya? Pangeran bisa nginep di rumah Putri. Gua gak nyangka. Ternyata mereka berdua udah sedekat ini. Ki, Si bocah aneh Rizky itu pasti jealous banget dan ngira gue sama Putri ada apa-apa. Yes, gue menang. Menang apaan sih? Pedean banget lo. Ki tunggu. Usus goreng! Ki, Rizky, Ki tunggu. Tunggu. Kok lo main pergi gitu aja sih, Ki? Lo marah ya? Karena semalam lo reject telepon gue. Gue takut lo kenapa-napa. Makanya gue datang ke sini buat mastiin lo gak kenapa-napa. Dan sekarang gue udah tahu lo baik-baik aja. Makanya gue pergi. Tapi gue nggak reject telepon dari lo. Bahkan kemarin seharian gue jarang pegang handphone. HP gue emang ketinggalan sih di kamar gue. Dan di kamar gue ada batu bata yang lagi tidur. Oh, pasti dia deh yang ngusirin HP gue. Karena sumpah gue nggak reject telepon dari lo. Itu gak penting kok. Lagian, gue lihat sekarang lo udah baikan sama pangeran. Jadi harusnya gue gak perlu khawatir lagi. Kenapa gue ngerasa gak suka gini ya? Tahu Putri sama pangeran udah baikan. Apalagi sampai nginep di rumahnya. Padahal harusnya gue seneng. Karena gak ada yang bakal gangguin Putri lagi. Gue bisa jelasin kok kenapa batu bata nginep di rumah gue. Jadi, dia tuh babak belur banget semalam, bahkan sampai pingsan. Terus gue kasihan sama dia, makanya gue ajak dia ke rumah gue. Gue pergi ya. Bentar. Kan lo udah nyampe sini. Gimana kalau lo ikut sarapan aja? Bareng sama gue, nyokap gue, sama batu bata juga. Ya, sebagai ucapan terima kasih gue sama lo karena lo udah bawain keranjang gue ke rumah. Kan gue belum bilang makasih sama lo. Yaudah yuk. Ayo, malah diem aja, ayo. Ayo please. Ayo diikut aja, ayo. Udah berkali-kali si usus goreng kayak bisa baca isi hati gue. Ini gak mungkin kebetulan. Jangan-jangan dia emang bisa baca isi hati orang. Pangeran? Putri mana ya? Ibu, barusan Rizky datang ke sini. Terus kayaknya Putri lagi nganterin Rizky pulang deh. Langsung cabut ya. Rizky baru datang, langsung pulang. Loh, kenapa buru-buru? Gak tahu Bu. Ibu tahu sendiri kan. Rizky kan emang gak jelas. Makanya Bu, Putri jangan deket-deket sama dia. Ntar ketularan gak jelas lagi. Ngomong aja jarang. Gitu ya. Ibu udah siapin sarapan, kamu sarapan dulu ya. Aku nunggu
Putri aja, Bu. Gitu. Ya udah, Ibu di dalam lanjutin siapin sarapan. Kalau Putri datang langsung ya makan, oke? Makasih ya, Bu. Iya. Dia ngapain balik lagi sih? Usus goreng, gue mau ngomong sama lo. 4 mata. Sini. Apaan sih lo? Tangan lo udah sembuh narik-narik gue. Gue mau nanya sama lo. Apa? Lo jawab yang jujur. Usus goreng. Lo bisa dengar suara hati orang ya? Kok diem aja? Jujur, lo bisa dengar suara hati orang kan? Makanya selama ini lo bisa dengar suara hati gue. Ya kan? Lo tuh apaan sih? Halusinasi ya lo ya? Mana ada sih orang di dunia ini yang bisa denger suara hati orang lain? Kalah, bohong. Apaan sih? Lo bisa denger suara hati orang kan? Gak bisa. Iya kan? Ya ngapain gue bohong? Iya kan? Gak bisa. Bisa kan? Ya udah iya bisa. Tuh kan? Iya bener gue bisa denger. Dengar suara perut lo yang keroncongan. Makanya gak usah halu pagi-pagi. Ini sarapan. Yuki. Kok dicubit sih perut gue? Harusnya perutnya Rizky yang dicubit. Sekalian tuh, habis dicubit. Biar cabut dari sini.